Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Hoirunisa dengan akhir NIM 145. Saya dari kelompok 3, shift 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan tutorial penelitian operasional 1, di mana disajikan sebuah studi kasus dari sebuah perusahaan peralatan elektronik yang menghasilkan 3 jenis produk, yaitu televisi, laptop, dan smartphone. Setiap produk diproses di 3 bagian, yaitu designing, assembly, dan juga testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam untuk designing, 360 jam untuk assembly, dan juga 580 jam untuk testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan juga 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, dan juga 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk di satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan juga 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $200 dan laptop adalah $18 dan juga smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. A. Buatlah modul matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan optimal. Yang kedua, berapakah nilai shadow price di ketiga produk tersebut, dan yang ketiga, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika ada penambahan dan pengurangan 5 jam di bagian designing. Yang keempat, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin menambahkan produk baru, yaitu tablet dengan inisial T, dengan harga $4 dan keuntungan $1 per unitnya, dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan juga 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Dan kita diminta untuk menyelesaikan dengan Microsoft Excel dan juga POM-QM. Jadi, yang pertama, kita membuat model matematiknya terlebih dahulu, di mana televisi adalah T, laptop itu L, dan juga smartphone adalah S. Dan untuk model matematikanya adalah yang pertama ada fungsi tujuan. Kita mencari Z maksimal, yaitu jadi 12T, 18L, dan juga 15S, plus 0S1, 0S2, dan juga 0S3. Dan ini adalah fungsi kendala. Untuk di bagian designing ada 4T plus 6L plus 5S plus S1 kurang dari 480. Untuk bagian assembly 2T plus 5L plus 6S plus 2S kurang dari 360, dan juga bagian testing ada 3T plus 8L plus 6S plus S3 kurang dari 580. Jadi yang pertama kita mencari solusi optimal. Di sini saya sudah memasukkan model matematikanya, jadi koefisien setiap T dan L dan S-nya masing-masing, dan tinggal kita masukkan ke rumus. Yang pertama kita menggunakan rumus sum product. Kita kemudian kita tarik pada bagian designing hingga S, kemudian titik koma, kita blok yang solusi optimal, 3 tabel solusi optimal, jangan lupa dikunci 1 kali, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita tarik aja, kemudian kita solver di bagian data, set objektifnya pada J10, enter. Kemudian variabelnya pada solusi optimal, yaitu 3 ini, enter. Kemudian kita tambahkan jangan lupa untuk tandanya harus sama.
Ini satu persatu. Kemudian add. Kemudian add. Nah, karena ini untuk X1, X2, dan X3-nya adalah 0, jadi langsung saja, langsung bareng, dan juga tandanya diperhatiin, dan hasil kapasitasnya juga langsung saja, karena bareng. Dan enter. Dan ini pilih simplex, kemudian solver. Nah, di sini kita pilih semuanya. Kemudian oke. Nah, maka didapatkan untuk solusi optimalnya adalah di T30 dan juga di L60 dan di S adalah 0 atau 30 untuk televisi dan 60 untuk laptop dan 0 untuk smartphone. Selanjutnya kita menggunakan POMQM. Di sini saya sudah di modul dan awalnya itu di modul, kemudian linear programming, kemudian kita masukkan variabelnya 3 dan juga itunya 3. Nah, di sini saya juga sudah memasukkan semuanya agar lebih cepat dan mempersingkat waktu. Koefisiennya sama seperti yang di Excel sebelumnya. Jadi, masukin saja. Kemudian kita solver dan didapatkan hasil yang sama untuk solusi optimalnya, yaitu 30 di televisi dan juga 60 di laptop. Dan keuntungan optimalnya itu ada di 1440. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari shadow price, kita menggunakan ini adalah iterasi. Kita zoom saja dan kita di sini ada 3 iterasi, jadi langsung disalin aja. Disalin saja. Pokoknya semuanya disalin. Nah, kemudian dipindahkan di Excel. Tapi karena Excel saya kemarin waktu tutorial sempat error penggunaan koma dan titiknya, maka di sini saya sudah menyiapkan data yang sama seperti yang di POMQM sebelumnya. Nah, untuk mencari shadow price di bagian designing, ini adalah persamaan 1, berarti di S1 untuk designing. Maka untuk ini adalah sama dengan di S1 di bagian ZJ-nya. Kemudian enter. Dan selanjutnya untuk assembly dan testing kita tarik saja, yaitu didapatkan untuk shadow price adalah 3, untuk shadow price designing-nya 3, untuk assembly 0, dan juga testingnya adalah 0. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika ada penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Jadi, jika ditanyakan jika ditambahkan 5 jam di bagian proses designing dan juga pengurangan di bagian designing, kita akan mengerjakan penambahan terlebih dahulu. Untuk solusi lama, bagian T itu adalah di quantity-nya ini. Jadi, sama dengan D28, enter. Kemudian kita tarik langsung saja. Untuk angka belakang koma ini terlalu banyak, jadi kita hilangkan saja. Dan juga selanjutnya untuk perubahan, karena penambahan 5 jam, jadi ini adalah hasil perkalian dari solusi lama dikali 5. Oh, maaf. Adalah perubahan bukan di solusi lama, tapi di select 1. Karena designing adalah persamaan di select 1. Jadi, untuk perubahan ini dikali 5, karena ditambahkan, jadi enter. Kemudian untuk bawahnya kita tarik saja, maka didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya adalah solusi baru. Solusi baru adalah penambahan antara solusi lama dengan perubahan, enter. Maka didapatkan untuk L dan select 3-nya
Nah, untuk keuntungan baru, itu kita menggunakan bagian iterasinya ini. Nah, ini bisa langsung buka kurung. Hasil perkalian dari iterasi ini, di sini ada 12, dikali oleh solusi baru. Tutup kurung tambah, kemudian buka kurung lagi, yaitu 18 kali solusi barunya, tutup kurung tambah buka kurung, yaitu 0 dikali solusi baru, tutup kurung, enter. Maka didapatkan keuntungan baru yaitu 1455. Ini 0 di belakang komanya dihilangin saja. Nah, selanjutnya untuk perubahan adalah hasil pengurangan dari keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Dikurang keuntungan lama. Enter. Maka perubahannya adalah 15. Jadi untuk dengan penambahan 5 jam itu didapatkan keuntungan baru 1455 dari keuntungan lamanya adalah 1440. Jadi perubahannya adalah 15. Selanjutnya adalah pengurangan 5 jam pada proses yang sama yaitu designing. Untuk solusi lamanya masih sama yang sebelumnya. Yaitu pada quantity. Ini langsung bisa ditarik aja. Ini 0. Angka belakang komanya dihilangin biar memudahkan kita. Kemudian untuk perubahannya ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah penambahan 5 jam, sedangkan ini adalah pengurangan. Jadi adalah hasil perkalian dari selek 1 yang dikali minus 5. Enter. Kemudian untuk yang bawahnya kita langsung tarik saja. Maka didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk solusi baru adalah hasil penjumlahan dari solusi lama ditambah solusi baru. Dan untuk setelahnya adalah tinggal di-drag seperti ini. Nah, untuk keuntungan baru kita menggunakan cara yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu iterasi dikalikan, jangan lupa dikurung terlebih dahulu agar memudahkan sistem dalam membaca. Hasil perkalian dari solusi baru, tutup kurung, tambah buka kurung, B29 dikali tutup kurung tambah B30 kali solusi baru, tutup kurung. Maka didapatkan keuntungan barunya adalah 1425 dan juga keuntungan lamanya adalah 1400. Maka perubahan adalah hasil dari pengurangan solusi keuntungan baru dikurang keuntungan lama, yaitu sebesar 25. Jadi kesimpulannya pada pertanyaan ketiga adalah keuntungan baru dan keuntungan lama untuk solusi nomor 3 yaitu dengan penambahan 5 jam yaitu perubahannya ada 15 dan juga untuk pengurangan 5 jam itu ada 25. Nah, selanjutnya adalah soal apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet atau T dengan harga jual $4 dan keuntungannya $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam untuk designing, 2 jam untuk assembly, dan juga 1 jam untuk testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksi? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita menggunakan reduce cost. Ini jumlah yang diperlukan adalah yang diketahui di soal, yaitu 221
dan nilai per jamnya adalah didapatkan dari shadow price, di mana nilainya adalah 300. Nah, total ini adalah hasil perkalian dari jumlah yang diperlukan dikali nilai per jamnya. Kemudian enter. Nah, untuk selanjutnya tinggal di drag aja. Nah, itu hasil penjumlahan dari total ini. Ditarik, kemudian enter. Nah, total biayanya didapatkan adalah 6. Jadi, karena total biayanya adalah positif, sebaiknya perusahaan memproduksi saja karena hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif, sebaiknya perusahaan tidak perlu memproduksi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.